Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan memberikan materi tentang tahapan ASI. Yuk kita simak. Nah, check it out. Tahapan ASI ada 3, yaitu kolostrum, kemudian ASI peralihan, dan yang terakhir adalah ASI matur atau ASI matang. Kolostrum merupakan cairan pertama yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari keempat. Kolostrum ini berwarna kekuningan karena tingginya komposisi lemak dan sel-sel hidup. Dalam kolostrum mengandung antibodi yang tinggi serta mengandung protein yang tinggi pula. Jenis protein globulin membuat konsistensi kolostrum menjadi pekat ataupun padat sehingga bayi akan lebih lama merasa kenyang meskipun hanya mendapatkan sedikit kolostrum. Kolostrum merupakan pencahar yang membersihkan mekonium sehingga mukosa usus bayi baru lahir segera bersih dan siap menerima ASI. Hal ini menyebabkan bayi sering BAB yang berwarna kehitaman pada minggu pertama setelah lahir. Fungsi ginjal bayi baru lahir belum sempurna dan hanya sanggup menyaring cairan dengan volume kecil. Kandungan karbohidrat lebih rendah dibanding dalam susu matur. Hal ini dikarenakan aktivitas bayi pada 3 hari pertama masih sedikit dan tidak terlalu banyak memerlukan kalori. Dalam kolostrum juga mengandung mineral dan vitamin. Selanjutnya, ASI peralihan atau susu transisi diproduksi pada hari keempat sampai hari ke-10. Komposisi protein makin rendah, lemak dan karbohidrat makin tinggi, serta volume ASI makin bertambah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan terhadap aktivitas bayi yang mulai aktif. Pada masa ini, pengeluaran ASI sudah mulai stabil, tentunya ditunjang oleh posisi dan pelekatan bayi yang benar. Ini bisa dilihat di video yang terdahulu tentang pospel atau posisi dan pelekatan bayi. Tahapan yang ketiga adalah ASI matur atau ASI matang. ASI dikeluarkan mulai hari ke-10 sampai seterusnya. Kandungan ASI matur dapat bervariasi di antara waktu menyusui. Pada awal menyusui, susu kaya akan protein, glukosa, dan air atau formilk, makanya terlihat encer. Dan ketika penyusuan berlanjut, maka kadar lemak secara bertahap bertambah, sementara volume susu berkurang atau high milk. Sehingga ini biasanya warna susu menjadi lebih putih. Yang perlu diingat saat menyusui harus pada tiap payudara, kiri dan kanan, jadi seimbang. Dan sekitar untuk durasinya 20 menit supaya jenis high milk-nya tadi bisa tersampaikan ke bayi dan bayi tidak rewel lagi karena merasa kenyang. Untuk ukuran lambung sesuai dengan usia bayi. Bayi baru lahir, ukuran lambungnya hanya sekitar sebesar kelereng dengan volume sekitar 5-7 ml. Bisa dibayangkan ya, kecil sekali. Sehingga kolostrum yang keluar sedikit itu sudah cukup untuk mengenyangkan bayi. Pada hari ketiga, ukuran lambung bayi sebesar kelereng yang agak besar. Tadi sebesar ujung ibu jari, nah untuk pada hari ketiga bisa agak besar dikit dari ujung ibu jari dengan volumenya sekitar 22-27 ml. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi bayi ini bisa dipenuhi oleh kolostrum. Pada bayi usia 1 minggu, ukuran lambung sebesar bola pingpong dengan volume 45-60 ml, di mana sudah mulai masuk pada tahapan ASI peralihan.
komposisi protein makin rendah, sedangkan komposisi karbohidrat dan lemak makin tinggi, serta volume ASI makin bertambah untuk memenuhi kebutuhan aktivitas bayi yang sudah mulai aktif. Pada bayi usia 1 bulan, ukuran lambung sebesar telur ayam dengan volume 80-150 ml. Tahapan ASI sudah memasuki ASI matur atau matang. Poin utamanya adalah durasi menyusui, karena ada formil and hand milk yang bisa didapatkan bayi jika menyusui sekitar 20 menit untuk tiap payudara. Kawan-kawan tidak perlu khawatir untuk ukuran payudara, karena tidak ada bedanya payudara besar ataupun kecil dalam hal produksi ASI. Semoga bermanfaat. Jika ada request, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Bokosipo.